istri. Shalom teman-teman yang ada di YouTube, ada ribuan di YouTube. Juga saya bisa melihat teman-teman yang ada di Zoom, ada ratusan dan tentu ada ribuan juga di TikTok, saudara ya, yang kadang muncul. Ya, Shalom, saya sapa dulu semuanya ya. Terima kasih. Ada Hadirman Sinurat, Sinarpon, ya semuanya yang hadir ya. Kalau saya bawa firman mungkin saya tidak bisa eh, membalas, saya mohon maaf. Nah, dan saat ini saudara, mari kita satukan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus bekerja pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih setiamu. Kau baik, Kau amat baik, Kau teramat baik. Segala hormat, segala pujian, segala syukur hanya bagi namamu. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Bagimulah segala hormat pujian sampai selama-lamanya. Tolong Tuhan, nyatakanlah kasih kuasa-Mu Tuhan. Baharuilah hati kami semua. Mohon Tuhan campur tangan-Mu. Saat ini hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau yang ambil alih, sembunyikan hamba dengan kuasa darah Kristus di balik kuasa salib-Mu. Engkau yang memberi perkataan hanya daripadamu yang keluar, perkataan yang membangkitkan iman kami, dan setiap firman tidak pernah kembali sia-sia. Roh Kudus, Kau bicara pribadi lepas pribadi, ada rema setiap orang yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan pada saat firman-Mu diberitakan. Tutup bungkus internet, jaringan, wifi, tutup bungkus semuanya, perlengkapan elektronik semua yang kami pakai dalam ibadah online. Tuhan, berotoritas penuh kuasa-Mu dahsyat yang memenuhi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom. Teman-teman yang di YouTube, ya banyak sekali teman-teman yang di YouTube, puji Tuhan. Juga yang ada di Zoom, puji Tuhan, ada ribuan saudara ya. Di Zoom ratusan, tapi di YouTube ada ribuan. Demikian pula di TikTok ya. Baik, saya memberi judul saat ini Febe. Mungkin jarang sekali tokoh perempuan ini dibahas. Nah, ini salah satu tokoh yang ada dalam buku yang sedang saya tulis, saudara. Mohon doanya, bukunya akan rilis di hari Kartini, akan dibagi buat perempuan-perempuan yang powerful. Cerita tentang perempuan yang mengubahkan dunia. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ini di gereja mula-mula kita sudah bahas Junia sebelumnya. Sekarang kita bahas Febe. Dan saya memberi judul Cahaya dari Kengkrea. Wow, inilah kepemimpinan yang dipercaya Paulus. Ayat kuncinya akan kita ambil dari Roma 16 ayat 1 sampai 2. Saudara, saya akan memulai dengan deklarasi profetik saya, saudara. Dengarlah, hai gereja Tuhan di akhir zaman, apa yang Roh katakan kepadamu. Sebab Tuhan tidak pernah berhenti membangkitkan para pahlawannya di setiap generasi. Ia tidak pernah kehabisan para pemimpin strategis yang dipersiapkannya untuk waktu-waktu yang genting. Saudara, sebagaimana dia membangkitkan Febe yang asalnya dari pelabuhan Kengkrea. Ini pelabuhan yang sangat padat, sibuk. Dan dia juga sedang membangkitkan sebuah generasi Febe. Saya percaya akan bangkit Febe-Febe baru. Yang mendengar ini bukan kebetulan. Saat ini ada Febe yang baru. Walaupun ini ibadah empower woman, tapi ini juga untuk pria. Siapapun yang mendengar, tangkap dengan konteks Anda. Karena firman tidak pernah kembali sia-sia. Tahukah Anda? Mereka adalah para pria wanita yang telah Tuhan percayakan kapasitas spiritual, sumber daya material, dipanggil bukan untuk cari nama, bukan untuk jabatan, tapi untuk menjadi penopang. Penopang, kita ambil bahasa aslinya, prostatis. Dan pelayan, bahasa aslinya, diakonos, yang sejati bagi perluasan kerajaan Allah. Saudara, ya, jadi saya mau menstabilkan begini ya. Oke. Dia sedang membangkitkan generasi Febe, saudara. Anda sadar atau tidak sadar? Tapi orang yang tulus. Ini yang akan menjadi penopang, prostatis, dan pelayan diakonos sejati bagi perluasan kerajaan Allah. Saudara, Roh Kudus sedang menubuatkan pemulihan
kepemimpinan yang otentik, kepemimpinan yang memberi dampak, bukan yang sekedar menduduki posisi, tetapi kepemimpinan yang membangun jemaat, bukan yang membangun dinasti pribadi. Tuhan sedang menyingkapkan dan melawan roh kepemimpinan yang melayani perutnya sendiri, yang menggunakan kata-kata muluk untuk kepentingan pribadi. Sebagai gantinya dia sedang mengangkat standar kepemimpinan yang rela berkorban, yang strategis, dan yang memiliki integritas tak bercelah. Maka berdoalah agar mata rohani gereja dibukakan untuk melihat, untuk menghargai, untuk melepaskan para pebble yang Tuhan telah siapkan di tengah-tengah kita. Saudara, mungkin mereka ada di pasar, di ruang direksi, di komunitas lokal, dan di bangku-bangku gereja. Jadi jangan lagi meremehkan orang-orang di sekitar Anda. Jangan membatasi mereka. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan menggunakan mereka. Tapi sambutlah mereka. Anda dijadikan Tuhan jembatan saluran. Sebagaimana orang-orang kudus juga demikian. Sebab melalui mereka, melalui Anda, saya, kita semua, Tuhan dapat menyediakan sumber daya, perlindungan, dan jalan-jalan baru bagi gelombang misi dan penuaian jiwa yang terbesar di akhir zaman ini. Saudara, di pesisir Teluk Saronik terhempar Kengkrea, pelabuhan timur Korintus. Ini nggak pernah tidur, saudara. Udaranya penuh aroma garam, rempah-rempah dari timur, hiruk-pikuk ribuan suara dalam berbagai bahasa. Kapalnya, kapal-kapal berlayar, bawa serta kekayaan, ide-ide baru, juga moralitas yang longgar. Ini jadi ciri khas kota dari Kengkrea, ya. Dan ini kota induknya juga mirip-mirip kayak Korintus, ya. Di tengah pusaran dunia yang kosmopolitan dan penuh tantangan, ada komunitas kecil yang ternyata memancarkan cahaya yang berbeda. Wah, saya agak puitis sedikit ya, saudara, ya. Dialah jemaat Kristus. Di antara mereka ada perempuan yang namanya berarti cemerlang. Tahukah Anda arti nama Febe itu cemerlang, bersinar. Jadi Anda boleh kasih nama putri Anda Febe, itu bagus sekali. Makanya saya beri cahaya dari Konkrea. Nanti dimanapun kampung Anda, nama anak Anda PB, dia cahaya dari Kongo, cahaya dari ini, gitu ya. Kampung saya Kongo di Medan, saudara, ya. Jadi PB bukan wanita biasa. Kemungkinan besar dia pengusaha. Kenapa? Karena kalau kita telusuri jemaat mula-mula, wanita ini punya pengaruh, saudara. Anda harus tahu pengaruh kalau wanita, ya, yang kelas 2 pada zaman itu, tapi dia bisa bersuara atau diperhitungkan, itu karena dia punya dampak, dia punya pengaruh, sehingga disegani. Dan saat ini karena dia menopang, itu bicara finansial, berarti dia pengusaha. Ya, ini membuktikan perempuan walaupun dibatasi, dia tetap tidak bisa, saudara, yang punya betul-betul bersinar akan bersinar, saudara. Percaya. Jadi jangan pernah membatasi diri Anda, ya, sebagai perempuan. Dia bukan perempuan biasa, dia mandiri finansial. Dia punya pengaruh sosial. Dia mirip dengan Lydia. Siapa Lydia? Lydia ini pengusaha kain ungu. Kain ungu dulu itu sangat sangat mahal, saudara, ya. Jadi nggak perlu harus jadi pengusaha ini, pengusaha ini. Kita mulai dari kesukaan perempuan, ya. Kita bisa jadi pengusaha perempuan. Dan Tuhan membutuhkan pengusaha-pengusaha perempuan seperti Lydia dipakai Tuhan. Favor juga ternyata. Wow, saya senang membahas wanita-wanita di jemaat mula-mula. Jadi dia ini punya pengaruh, dan kita tahu pada saat itu perempuan kelas 2, tapi PB bisa membangun reputasi sebagai seorang pemimpin yang cakap dan bahkan dikenal murah hati. Dan jemaatnya di Kengkrea yang kemungkinan besar inilah jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri dalam perjalanannya. Dan dia menemukan pilar kekuatan dalam dirinya. Pilar itu salah satunya favor. Saudara, di Korintus Rasul Paulus memanggilnya bukan sekedar pertemuan biasa, tapi ini suatu tatapan yang menembus hingga kedalaman jiwa PB. Karena Paulus sedang menyerahkan tugas maha penting di tangan PB. Tahukah Anda, surat ke Roma dari Paulus yang ditulis yang kaya sekali dengan teologis itu dibawa oleh seorang perempuan, bukan laki-laki, saudara. Karena dia yang bisa dipercaya oleh Paulus, walaupun pada saat itu wanita kelas 2, ternyata wanita yang dipercaya membawa surat penting Roma yang sering kita baca. Dan kalau kita baca Roma dari pasal 1 sampai akhir, wah, itu kaya dengan teologis. Dia memegang gulungan papirus, isinya bukan surat bisnis, bukan catatan pribadi, tapi ini mahakarya teologis, ini yang akan mengubah dunia. Dan surat ini akan diberi pada jemaat di Roma, dan Paulus
tidak meminta PB sekedar mengirim paket. Beda sekarang dengan dulu, saudara. Kalau sekarang bisa pakai Gojek, GoFood, ya, kok GoFood ya, ya GoSend ya, pakai Tiki, pakai ya banyak, mohon maaf jangan pakai nama, kita lagi nggak endorse ya. Dan dia mempercayakan kepada PIB, kehormatan, tanggung jawab menjadi pembawa pesan Injil yang paling sistematis dan mendalam. Saudara, perjalanan dari Kenkrea ke Roma adalah ekspedisi yang menuntut ketahanan fisik dan keberanian luar biasa, terutama bagi perempuan yang mungkin bepergian sendiri atau dengan rombongan kecil. Lautan bisa ganas, perompak pengintai dan bahaya ada di setiap sudut, namun PB dia melangkah. Walau dia perempuan, dia melangkah bukan dengan kekuatan sendiri tentunya, tapi dengan iman, dengan keberanian, dengan keyakinan sebagai utusan yang dipercaya. Wow, kalau saya puitiskan, tentu ini karena di pelabuhan, deburan ombak kota yang disinggahinya adalah bagian dari ziarah iman yang membawa harta yang sangat berharga dari semua kargo yang mungkin ada di kapal. Dan dia tiba di Roma. Roma itu jantung kekaisaran pada saat itu. Di tengah-tengah rumah jemaat yang tersebar. Jadi Roma itu metropolitannya pada zaman itu. Misinya mencapai puncaknya. Dia tidak hanya menyerahkan gulungan itu, dia membukanya dan menjadi suara Paulus. Dia menggantikan ya suara Paulus dan dia membacakan kata-kata tentang pembenaran oleh iman, tentang hidup dalam roh, tentang misteri keselamatan bagi Yahudi dan non-Yahudi. Dialah penafsir pertama. YPB yang menafsir pertama, menjawab pertanyaan, menjadi representasi hidup dari Injil yang mempersatukan. PB, saya menyebutnya cahaya dari Kenkrea, tiba di Roma, bukan sebagai saudari dalam iman, tapi duta besar kerajaan surga, dipercaya sepenuhnya. Saudara, kita buka firman Tuhan dari Roma 16 ayat 1 sampai 2, khususnya ini kuncinya. Di bagian penutup surat Roma, khususnya pasal 16, seringkali dianggap hanya lampiran yang berisi salam-salam pribadi. Tetapi ini pandangan yang sangat sederhana. Tahukah Anda, Roma 16 itu justru jendela penting yang memperlihatkan jaringan sosial, struktur kepemimpinan, dan dinamika relasional gereja mula-mula. Di bagian paling awal dari daftar panjang ini, Paulus secara sengaja menempatkan seorang tokoh yang dianggap penting, dianggap krusial. Ya, PB. Dua ayat didedikasikan untuk dia, bukan sekedar basa-basi, saudara. Tapi ini surat rekomendasi resmi, syarat dengan makna teologis dan implikasi kepemimpinan. Seperti firman Tuhan berkata, saudara, di ayat 1, aku meminta perhatianmu terhadap PB saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Sunistemi, aku meminta perhatianmu. Kita agak belajar bahasa Yunani, bahasa aslinya perjanjian baru ya saudara ya. Ini menggunakan kata sunistemi dalam konteks surat menyurat kuno. Tahukah Anda? Ini istilah teknis. Ini sebuah rekomendasi formal, letter of recommendation. Ini bukan sekedar perkenalan biasa, tapi Paulus sedang menggunakan otoritas kerasulannya, memberikan Febe dukungan penuh, memvalidasi misinya, dan memastikan dia diterima dengan hormat oleh jemaat Roma. Jadi dengan kata lain, Febe datang sebagai perwakilan resmi Paulus. Dikatakan Adelphe Haemon, saudari kita. Ini sebutan dari sekedar menunjuk hubungan kekeluargaan rohani. Dalam konteks pelayanan Paulus, sebutan saudara atau saudari ini menandakan status rekan sekerja dalam misi Injil. Paulus menempatkan Febe dalam lingkaran dalam rekan-rekan pelayanannya setara dengan tokoh-tokoh lain yang dia sebut sebagai mitra kerjanya, saudara. Dan kita gali kata diakonos. Artinya pelayan, diaken. Tahu kan Anda, ini istilah paling krusial dan sering diperdebatkan dengan ayat ini karena ada banyak terjemahan. Ini diterjemahkan secara lunak pelayan, hamba, atau secara umum inilah yang mengaburkan status peibe. Tapi setelah dilakukan analisis lebih dalam, eksegesis dengan cermat lebih dalam, maka ini menunjukkan bahwa diakonos. Diakonos di sini merujuk pada jabatan gerejawi. Ini resmi. Dan buktinya apa? Yang mendukung penafsiran ini penggunaan oleh Paulus. Paulus menggunakan kata yang sama, diakonos, untuk menggambarkan pelayanannya sendiri. Roma 11 ayat 13, 1 Korintus 3 ayat 5, pelayanan Apolos, 1 Korintus 3 ayat 5, dan Tikikus
Efesus 6 ayat 21 ini mengartikan diakonos bagi Febe sebagai pelayan umum, sementara bagi Paulus dan Apolos sebagai minister, pejabat. Ini adalah standar ganda yang tidak konsisten secara hermeneutis. Dan kalau kita melakukan kualifikasi spesifik, pelayanan Febe tidak digambarkan secara umum, tetapi secara spesifik terikat pada sebuah gereja lokal, jemaat di Kenkrea, tes eklesias, tes and kenkreasis. Lokalisasi ini sangat menyiratkan sebuah posisi atau peran yang diakui secara resmi dalam komunitas tersebut. Ini bukan sekedar sifat atau tindakan pelayanan yang sporadis. Wah, kita main-main lebih dalam lagi saudara ya. Sampai Anda pusing ini bahasa Yunani dibahas, tidak apa-apa. Jadi saya hanya mau katakan kalau kita menjabarkan firman Tuhan gak boleh konteksnya comot-comot, harus dibahas secara kontekstual juga. Diakonos itu bentuk maskulin umum, bukan feminim, diakonisasi yang baru muncul berabad-abad ya. Kemudian ini menunjukkan Paulus menekankan pada jabatan itu sendiri dan saat itu dipegang pria maupun wanita, bukan dilihat gendernya. Di sini, meski ditulis di kemudian hari, kualifikasi dalam untuk para diaken 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13 ini memberikan gambaran tentang karakter yang diharapkan dari seseorang memegang rahasia iman dengan hati nurani yang murni. Ini logis bahwa Febe memenuhi standar karakter yang tinggi. Saudara, kalau kita analisis ayat 2, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan dan bantulah dia sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku. Menyambut dia dalam Tuhan artinya apa saudara? Ini perintah bukan sekedar hanya ramah, keramahan. Ini artinya instruksi, perintah untuk menerima penerimaan yang resmi, hormat, mengakui statusnya sebagai utusan yang direkomendasikan oleh Rasul, dan jemaat Roma harus memberikan segala bantuan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi yang diberi pada Febe. Dan kita melihat juga kata prostatis, pemberi bantuan, pelindung, patron. Ini kata kunci yang kedua, siapa itu Febe? Supaya kita tahu secara sosial dan ekonomi, prostasis ini penolong, helper. Tapi ada makna yang lebih signifikan. Untuk memahaminya, kita masuk ke dalam dunia sosial Greco-Roman. Ini yang didasarkan pada sistem patronase. Jadi kalau prostatis, patronus dalam Latinnya, ini individu yang kaya. Kalau kita gali, makanya saya bilang Febe ini orang kaya. Karena saya menggali dari bahasa aslinya dan kontekstual pada zaman itu. Nggak sembarangan hanya berpikir, asumsi, bukan saudara. Dan ini biasanya orang yang mendukung finansial, memberi perlindungan hukum. Berarti dia ini orang-orang yang berpengaruh dan dia punya banyak jejaring sosial, koneksi, klien, dan imbalannya, patron akan menerima kehormatan dan loyalitas. Maka kita bisa sebut Febe prostatis bagi banyak orang, juga seperti yang dibilang Paulus bagi dirinya. Paulus sedang menyatakan Febe seorang matron, patron wanita yang menggunakan kekayaan, berarti dia cukup kaya dan status sosialnya signifikan membantu, mendukung, melindungi orang Kristen, terutama misionaris Kristen dan Paulus sendiri. Ini butuh hati yang besar. Ini wanita yang punya banyak sumber daya besar. Dan bila lebih jauh lagi, kata kerja yang berakar sama proistamenos ini digunakan di tempat lain oleh Paulus. Ini menunjuk pada kepemimpinan. Di Roma 12 ayat 8, kata itu diterjemahkan sebagai siapa yang memimpin. Di 1 Tesalonika 5 ayat 12, mereka yang bekerja keras di antara kamu dan yang memimpin kamu. Ini memperkuat gagasan bahwa peran prostatis tidak hanya pasif, tapi memberi uang. Dan ini aktif melibatkan kepemimpinan dan perlindungan. Jadi, kalau kita kombinasikan kedua gelar ini, diakonos, prostasis yang diberi kepada Febe ini melukiskan siapa Febe. Dia seorang yang luar biasa, bukan sekedar asisten yang baik hati, tapi dia ternyata pejabat gereja yang diakui, diakonos. Dan dia juga pemimpin komunitas yang berpengaruh dan kaya, prostatis. Kekayaannya sebagai prostatis memberinya kemandirian dan sumber daya untuk menjalankan pelayanannya. Diakonos secara sangat efektif. Dan integritasnya, diakonos, dia memberi itu yang memberinya kredibilitas spiritual. Ini yang menggunakan kekayaannya bagi
kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi keduanya saling menguatkan, menciptakan seorang pemimpin yang holistik dan strategis. Lebih dari itu, konsensus para ahli modern menegaskan PB ini pembawa surat Roma. Wow. Jadi dalam budaya lisan, saudara, abad pertama, ini tugas melampaui sekedar jasa kurir, saudara. Ini pembawa surat. Diharapkan untuk membacakan surat itu dengan intonasi yang benar di hadapan jemaat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi faktanya, Paulus mempercayakan karya teologisnya paling padat justru kepada seorang perempuan bernama Phoebe. Wow, ini mosi percaya yang luar biasa. Tidak hanya pada karakter, tapi kompetensi teologisnya. Sehingga dia juga ditempatkan sebagai salah satu penafsir pertama dari kitab Roma. Saudara, bila kita menganalisis komparatif untuk VB di Roma 16 ayat 1 sampai 3, diakonos itu hamba atau pelayan. Ya, kalau terjemahan sekarang itu diaken, pejabat. Ini untuk Paulus, Apolos, dan juga gereja lokal di Kengkrea. Dan ini biasanya memang bentuknya maskulin untuk jabatan ya. Jadi ini konteksnya sistem patronus. Ya, kalau prostasis, penolong, pembantu ya saudara. Jadi PB ini memegang jabatan kepemimpinan yang diakui resmi dalam gereja lokalnya, bukan sekedar dia seorang yang suka menolong, saudara. Prostaimeno berarti memimpin. Roma 12 ayat 8 menopang banyak orang dan Paulus, saudara. Dan Phoebe adalah wanita yang kaya dan berpengaruh yang menggunakan sumber daya dan statusnya untuk secara aktif mendukung dan melindungi dan memimpin dalam misi Kristen. Wah, luar biasa ya saudara ya. Nah, saya mau bagikan 7 teladan dari Phoebe ini, tokoh perempuan ini. Bila kita menganalisis terhadap peran dan statusnya, maka ada serangkaian prinsip kepemimpinan yang tidak lekang oleh waktu. Dan ini bukan hanya tokoh historis, tapi juga sebuah arketipe pemimpin yang teladannya sangat relevan bagi gereja masa kini. 7 teladannya, saudara, saya bagikan dari kehidupan Febe. Pertama, dia memiliki kepemimpinan yang melayani, saudara. Saya ini dosen teologi kepemimpinan, jadi salah satu ciri khas yang kita tiru adalah kepemimpinan yang melayani seperti Kristus datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi melayani, servant leadership. Jadi meskipun dia seorang prostatis yang kaya, berpengaruh, gelar pertama yang Paulus sematkan padanya adalah diakonos, pelayan. Ini sebuah pembalikan yang radikal dari model kepemimpinan dunia. PB menggunakan posisi kekayaan dan pengaruhnya bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kebutuhan jemaat di Kengkrea dan misi yang lebih luas. Dia meneladani Kristus yang datang bukan hanya untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ada kemurahan hati yang strategis sebagai seorang prostatis. Kemurahan hati Febe tidaklah serampangan, saudara. Paulus mencatat bahwa dia telah menjadi penopang bagi banyak orang, juga kepadaku sendiri, kata Paulus. Ini menunjukkan sebuah kemurahan hati yang terarah dan strategis. Dia berinvestasi dalam kehidupan para pelayan Injil dan dalam perluasan kerajaan Allah. Dia paham bahwa menopang pemimpin seperti Paulus akan melipat gandakan dampak pelayanannya ke seluruh dunia. Wow, luar biasa PB. Dari PB yang ketiga kita pelajari integritas yang terpercaya. Tahukah Anda? Paulus tidak memberi surat rekomendasi sekuat ini, sunistemi, kepada sembarang orang. Kepercayaan penuh yang Paulus letakkan pada Febe mempercayakan reputasinya, suratnya yang paling penting dan hubungannya dengan jemaat Roma. Ini bukti tak terbantahkan dari karakter dan integritas Febe yang sudah teruji. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang diminta, tetapi yang diperoleh melalui rekam jejak kesetiaan. Kompetensi lintas budaya sebagai seorang wanita Yunani yang hidup di pelabuhan kosmopolitan di Kengkrea dan diutus ke pusat kekaisaran di Roma. Febe menunjukkan kemampuan luar biasa saudara untuk berfungsi secara efektif di tengah keragaman budaya. Dia jembatan hidup bagi Injil yang meruntuhkan tembok pemisah Yahudi non-Yahudi. Jadi ada tema sentral dari dalam surat Roma yang dia bawa. Yang kelima, kita belajar keberanian yang mengambil resiko. Jadi perjalanan laut dari Kengkrea ke Roma di abad pertama ini
bukanlah sebuah pesiar yang aman sebenarnya pada saat itu. Ini usaha yang penuh resiko, saudara. Baik dari alamnya maupun dari manusiaannya. Bayangkan seorang perempuan, kesediaannya untuk menempuh perjalanan berbahaya ini demi tugas dari Paulus menunjukkan dia punya keberanian, komitmen, dan juga pengorbanan yang dalam terhadap panggilan Tuhan. Wow, luar biasa seorang Pebe. Yang keenam, kita belajar memberdayakan orang lain. Arti harfiah dari prostatis, tahukah Anda? Yang berdiri di depan. Ini melukiskan gambaran pelindung yang berdiri di garis depan. Ini menaungi, menyediakan bagi apa orang-orang yang ada di belakang. Jadi, dari sini kita belajar kepemimpinan PB bukan tentang menarik perhatian pada dirinya sendiri, tapi tentang menciptakan ruang aman dan menyediakan sumber daya agar orang lain dapat bertumbuh, berhasil dalam pelayanannya. Ini model kepemimpinan sejati multiplikatif. Dan yang ketujuh, kita belajar kolaborasi dalam misi, saudara. Febe tidak bekerja dalam isolasi. Dia disebut saudari kita. Ini bagian integral dari tim Rasuli Paulus dan model pelayanannya adalah kemitraan. Ini sejalan dengan apa yang juga bisa kita lihat dari tokoh-tokoh wanita lain dalam lingkaran Paulus. Seperti siapa? Wah, seperti nama saya, saudara. Priscilla bersama nama suaminya Aquila yang selalu segandeng, saudara. Teman sekerja Paulus. Ada Pebe, ada Lydia, saya panggil Pebe, Lydia. Priscilla bergabung dalam Empower Woman Ministry dalam nama Yesus. Juga Maria Magdalena, Maria Marta, saya panggil bergabung dengan Empower Woman Ministry. Saya juga panggil Deborah, Esther, semua yang saya bahas di Alkitab membuat saya semua ku terpesona. Para Abigail semuanya. Oh Yesusku, ini kok jadi nggak nyambung, saudara ya. Saya panggil perempuan-perempuan yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan seperti ini ke Empower Woman Ministry. Jadi ini bukan anomali atau pengecualian. Mereka adalah pola kepemimpinan perempuan yang kuat, beragam. Ini di gereja mula-mula dan ini vital, penting bagi keberhasilan gereja mula-mula. Ternyata itu didukung oleh banyak pemimpin perempuan, saudara. Ini seringkali diabaikan dalam narasi sejarah gereja yang sangat tradisional, saudara. Namun demikian, dari kisah PB yang sangat mandiri, memang Alkitab tidak mencatat kelemahan Febe, tapi saya suka menganalisis setiap orang dan saya mempelajarinya. Ada peran dan tanggung jawab luar biasa, tapi kita juga harus mengidentifikasi titik-titik celah atau tekanan atau potensi kerapuhan yang melekat pada kepemimpinan sekali berPebe dan juga yang lain. Jadi ini bukan spekulasi tentang dosanya, ini hanya aplikasi pastoral yang bijaksana untuk kita para pemimpin khususnya di masa kini yang berjalan bila kita berjalan di sepatu Febe yang mandiri. Tahu saudara, hati-hati jangan sampai kita mengalami kelelahan. Jadi di sini ada risiko kelelahan dalam pelayanan, burnout. Apalagi sekali berPebe yang bebannya sangat berat sebagai pemimpin, diakonos bertanggung jawab atas kebutuhan praktis dan pastoral jemaat Kengkrea, tapi dia juga harus sebagai perannya prostatis, dia menanggung beban finansial dan sosial ya untuk banyak orang termasuk para pemimpin puncak seperti Paulus. Dia menjadi orang yang sangat kompeten, murah hati, dan menjadi tumpuan bagi banyak orang yang punya mungkin sisi gelap. Resiko kelelahan fisik, emosional, spiritual yang ekstrim. Tapi tanpa disiplin rohani untuk beristirahat, ini mempraktikkan sabat, saudara, ini menetapkan batasan yang sehat. Seorang pemimpin seperti Pebe dapat dengan mudah terbakar habis oleh pelayanannya sendiri, saudara. Jadi, di sini ada jebakan pengaruh dari patron menjadi pengontrol, saudara ya. Jadi sebagai seorang prostatis yang kaya, godaan terbesar yang mungkin dihadapi adalah pergeseran motivasi. Kekuatan untuk memberi dan melindungi dapat dengan mudah berubah menjadi kekuatan untuk mengontrol. Jadi ada godaan dalam setiap posisi pelayanan, saudara. Makanya di sini kita belajar dari tiap orang, tapi juga celah-celah yang bisa menjatuhkan, saudara. Godaannya karena kita menggunakan sumber daya finansial dan pengaruh sosial, ini bisa ya memang baik untuk mengarahkan pelayanan, tetapi juga bisa jadinya sesuai ambisi atau kehendak pribadi, bukan lagi untuk memberdayakan visi yang dari Tuhan. Hati-hati. Paulus tajam memperingatkan jemaat Roma waspada terhadap orang-orang yang tidak melayani Kristus tetapi melayani perut sendiri. Roma 16 ayat 18 PB,
dia sekaliber pemimpin yang berdedikasi tinggi, tapi juga kita dari bila ada di sepatu Febe harus sadar dan sadar terus-menerus memilih untuk menjadi pelayan yang murni, diakonos dan kekayaannya bukan menjadi penguasa. Saudara, di sini ada isolasi di puncak kepemimpinan. Pemimpin yang kuat akan menjadi pilar dan penopang bagi banyak orang. Seringkali menemukan diri mereka sendiri di puncak, saudara. Semua orang datang kepadanya untuk meminta bantuan, dukungan, dan nasihat, saudara. Namun, kepada siapakah sang penopang datang saat dia sendiri membutuhkan topangan, saudara? Siapakah prostatis bagi sang prostatis? Tanpa komunitas rekan sekerja yang setara, di mana dia dapat berbagi beban dengan jujur dan menerima pelayanan, seorang pemimpin sekali ber-PIB ini beresiko mengalami isolasi yang mendalam. Kepercayaan besar yang diberikan kepadanya juga bisa menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Saudara, saya senang dengan PIB. Dia seorang yang dipercaya, diutus, dan berdampak. Ini tiga pilar kehidupan Kristen yang efektif. Karakter yang membangun kepercayaan, ada kesediaan menerima misi Tuhan, dan pasti berdampak bagi kerajaan Allah. Dan Febe ini bukan sekedar penolong. Dia membongkar peran sejati seorang diakonos dan prostatis. Kalau kita fokus lebih dengan mengeksegese lebih dalam, kita tahu Febe pelayanannya memulihkan pemahaman jemaat tentang peran kepemimpinan yang signifikan khususnya bagi kita perempuan di gereja mula-mula dan relevansinya hari ini. Kita perlu membangkitkan generasi PB. Siapa yang mau menjadi penopang misi di gereja kita masing-masing. Di sini kita ditantang apapun latar belakang dan sumber daya. Mari kita seperti PIB ini menjadi penopang yang strategis bagi pekerjaan Tuhan di gereja lokal kita masing-masing. Saudara, PB ini dipercaya diutus dan berdampak. Kuncinya tadi dari Roma 16 ayat 1 sampai 2. Tuhan juga memanggil setiap kita untuk membangun karakter yang dapat dipercaya menggunakan setiap kapasitas dan siap diutus membawa Injil sehingga kita dapat menghasilkan dampak kerajaan yang abadi. Saudara, pahlawan di akhir surat. Saudara, ini bila kita bayangkan kita membaca surat paling penting yang pernah ditulis. Nah, setelah argumen teologis mendalam dan instruktif praktis, kita tidak langsung menutupnya, sebaliknya kita berhenti sejenak untuk menyoroti satu nama pahlawan iman yang mungkin kita tidak kenal. Febe. Mengapa Paulus di akhir mahakaryanya merasa begitu penting memperkenalkan wanita ini? Karena ini ada tiga pilar kehidupan Kristen yang berdampak luar biasa di dalam dirinya yang juga perlu kita bangun dalam hidup kita. Siapa Febe? Dia cerminan dari siapa kita dan untuk apa kita menjadi. Karakter yang dapat dipercaya. 1 ayat 1 dan 2. Hidupnya berdampak dimulai bukan dari apa yang dilakukan, tetapi siapa dia. Demikian kita. Kehidupan kita berdampak dimulai bukan dari apa yang kita lakukan, tapi siapa diri kita. Pondasinya, karakter yang terpercaya. Saudara, dia teruji sebagai diakonos, pelayan berintegritas. Wow, Paulus menyebutnya Febe, diakonos, jabatan resmi di gereja Kengkrea. Ini artinya karakternya telah teruji, terbukti di hadapan jemaat. Dalam kerajaan Allah, karakter lebih penting daripada karisma. Integritas adalah mata uang kepercayaan. Jadi, saat ini, apakah kita sedang mengizinkan Tuhan membentuk karakter kita dalam hal kecil sehari-hari? Apakah kita setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sekecil apapun itu? Tuhan mencari pelayan yang berintegritas. Dan Febe terbukti sebagai prostatis, penopang yang murah hati. Paulus bersaksi ia sendiri telah memberikan bantuan prostatis kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Dia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya menopang misi Tuhan. Kepercayaan dibangun melalui tindakan nyata yang memberi, bukan menuntut atau mengambil. Apakah kita dikenal sebagai orang yang murah hati dengan waktu, talenta, dan harta kita? Ini karakter yang terpercaya selalu diekspresikan dalam kemurahan hati. Dan kita bisa melihat dari PIB, misi yang diembannya. Ya saudara, ketika karakter kita terpercaya, Tuhan tidak akan ragu mengutus kita dalam misinya.
Saudara diutus, bawa pesan paling penting. Paulus mempercayakan kitab Roma. Ini Injil paling lengkap. Dan dipercaya kepada seorang perempuan, Febe. Bukan tugas sepele. Tuhan selalu mencari pembawa pesan yang setia, yang dapat dipercaya menyampaikan firman-Nya tanpa mengubahnya. Apa surat atau pesan Injil yang Tuhan percayakan untuk kita sampaikan pada keluarga, teman, atau lingkungan kerja? Apakah kita bersedia untuk diutus, bahkan jika itu terasa menakutkan, saudara? Diutus untuk diterima dan didukung. Paulus memerintahkan jemaat Roma, sambut dia, bantu dia. Ini prinsip ilahi. Saat Tuhan mengutus, dia juga akan memberi dan menyediakan dukungan, saudara. Jadi jangan berkecil hati saat banyak tantangan. Kalau Tuhan yang panggil, dia yang menyediakan. Kita tidak pernah diutus sendirian. Percayalah bahwa jika kita melangkah dalam ketaatan untuk misinya, Tuhan akan membuka pintu, menggerakkan orang mendukung kita. Dan dampak yang dihasilkan, ini karakter yang terpercaya, diutus dalam misi, pasti menghasilkan dampak kerajaan yang abadi. Dampak bagi banyak orang, ya sendiri telah memberikan bantuan bagi banyak orang. Hidup Peibe ada saluran berkat, bukan waduk yang menampung untuk diri sendiri. Dampak sejatinya diukur dari berapa banyak kehidupan yang telah disentuh dan diubahkan. Nah, bagaimana kita bisa melihat hidup kita sebagai saluran, saudara? Bagaimana kita bisa menggunakan apa yang ada pada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudara? Adakah dampak? Dampak bagi pemimpin juga kepadaku sendiri. Dengan menopang Paulus secara tidak langsung, PB ikut andil dalam semua pelayanan, perjalanan misi, surat-surat yang Paulus hasilkan. Ini menopang seorang pemimpin yang diurapi adalah secara strategis untuk melipat gandakan dampak kita. Siapakah pemimpin yang sudah kita pernah bantu? Pelayan Tuhan di sekitar kita yang kita dukung dalam doa, dalam semangat atau sumber daya. Dampak Anda akan berlipat ganda melalui mereka. Saudara, warisan PB ini bukan monumen dengan namanya yang terukir. Warisannya adalah jemaat yang dibangun, pemimpin yang ditopang, dan Injil yang tersebar hingga ke jantung kekaisaran Roma. Itulah dampak sejati. Dan panggilan itu datang pada kita. Tuhan tidak mencari yang sempurna. Dia mencari orang yang mau dibentuk karakternya supaya dapat dipercaya. Dia mencari orang yang bersedia diutus. Dia mencari orang-orang yang rindu hidupnya berdampak. Katakan, Tuhan, ini aku, bentuk karakterku, utus aku. Pakai hidupku berdampak bagi kerajaanmu, bangkitkan generasi PB di gerejaku. Saudara, saya mendapatkan pewahyuan bagi kita melalui sosok PB. Roh Kudus bicara dengan kuat kepada gereja di era ini, memanggil untuk kembali ke pola ilahi yang otentik, asli, dan efektif. Saudara, yang pertama akan ada pemulihan kemitraan sejati dalam kepemimpinan. Tuhan sedang membongkar mentalitas hierarki yang kaku dan tidak alkitabiah, baik antara pendeta dan jemaat, antara pria wanita dalam pelayanan. Dia sedang memanggil gereja masuk ke dalam model kemitraan strategis seperti yang diberi teladan Paulus. Dia pemimpin rasuli, visioner, dan PB, pemimpin lokal, penopang. Era di mana satu orang melakukan segalanya telah berakhir, saudara. Masa depan gereja yang berdampak itu terletak pada sinergi antara berbagai karunia kepemimpinan yang saling menghormati dan memberdayakan. Saudara, kebangkitan para prostatis di dunia usaha dan profesional. Roh Kudus sedang membangkitkan para pengusaha, para eksekutif, para profesional, individu di pasar, di marketplace berfungsi sebagai prostatis modern. Saudara, pangkulan ini lebih dari sekedar kita kasih perpuluhan atau persembahan, gak ada urusan dengan itu, saudara. Lebih, Tuhan memanggil kita menggunakan pengaruh kita, keahlian, jaringan, sumber daya finansial kita aktif untuk melindungi, menasehati, membuka jalan bagi perluasan kerajaan Allah. Gereja harus berhenti melihat dirinya sebagai sumber dana dan mulai mengenali serta menghormati mereka, saudara. Jadi ini adalah mitra pelayanan strategis setara seperti Lydia di Filipi. Dan ini panggilan otoritas yang bertanggung jawab. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan jika tidak disertai dengan karakter Kristus dan tanggung jawab tulus. Tuhan sedang menguji hati para pemimpin di rumahnya saat ini. Saat mereka benar-benar melayani Kristus, ataukah mereka secara halus melayani perut mereka sendiri.
dengan membangun kenyamanan, keamanan, dan kemuliaan pribadi. Akan datang sebuah pemurnian di antara para pemimpin di mana mereka yang hatinya tidak murni akan disingkapkan dan mereka yang setia dalam perkara kecil, hati yang tulus akan dipercayakan hal-hal yang besar. Saudara, PB, seorang perempuan Kristen non-Yahudi. Dia berarti orang Yunani dari Kenkrea, pelabuhan timur Korintus. Dalam bahasa Yunaninya saya ringkas tentang Phoebe. Phoebe artinya cemerlang. Makanya saya bilang cahaya dari Kenkrea. Dia bersinar, dia murni. Nama yang profetik ini menggambarkan karakter dan juga dampaknya. Maka kasih nama anakmu Phoebe, saudara ya. Kehebatan Phoebe bukan memang ada di kemampuan untuk mengintegrasi berbagai peran kepemimpinan yang kuat dan strategis. Dia diakonos, diaken, dia pejabat gereja yang diakui resmi, yang memegang posisi kepemimpinan di Kenkrea. Dia juga patron, prostatis, wanita yang mandiri, kuat secara finansial, kaya, berpengaruh, pelindung dan penopang finansial banyak orang termasuk Paulus. Dia utusan rasuli, pribadi yang dipercaya Paulus menjalankan misi yang sangat penting, yang membawa surat Roma, yang surat teologisnya sangat penting bagi jemaat di Roma. Dan secara singkat Paulus memujinya, ini mencerminkan karakternya yang luar biasa, terpercaya dalam tugas yang besar, murah hati secara strategis dan sumber dayanya. Dia berani ambil resiko demi Injil, dia kompeten secara lintas budaya dan teologis. Ini perwujudan sejati dari seorang pemimpin yang melayani. VB, bukti yang tidak terbantahkan tentang peran sentral dan signifikan yang dimainkan perempuan di gereja mula-mula dalam kepemimpinan. Dia bukan anomali atau pengecualian, tapi dia teladan cemerlang dari kita semua, para perempuan, dari seorang pemimpin yang strategis dihormati para rasul. Ini menunjukkan bahwa status sosial, sumber daya material, ketika diserahkan pada Kristus akan jadi alat dahsyat untuk Injil. Warisannya menantang gereja di segala zaman untuk membuka mata, kenali, berdayakan, lepaskan seluruh anggotanya, pria wanita, saudara, dari segala latar belakang untuk melayani Tuhan dengan segenap karunia, panggilan yang telah diterima. Dia adalah pilar gereja yang namanya, meski hanya disebut 2 ayat, tapi menopang beban sejarah yang besar. VB, potret kepemimpinan perempuan yang dipercaya, saudara. Jadi kita bisa melihat bagaimana PB ini bukan karakter minor, tapi pemimpin signifikan yang sangat berbobot teologis. Jadi dia dari Kenkrea, dia memahami dunianya. Kenkrea ini nama di peta kuno, wadah yang membentuk dan membuat pelayanannya ya ada di Kenkrea. Ini pelabuhan timur Korintus yang vital di Teluk Saronik ya saudara. Dan ini ya ini menuju Asia Kecil kalau kita lihat peta dan Mediterania ya yang timur. Ini menjadikannya pusat perdagangan, perjalanan dan komunikasi yang ramai. Jadi ini bukan desa terpencil saudara. Ini emporion kosmopolitan yang dinamis kalau kita bahas secara kontekstual, tempat bertemunya berbagai gagasan, barang, integritas dan yang lainnya ya saudara. Nah, dari sini kita tahu kalau kita eksegesis lebih dalam lagi bagaimana tadi sudah saya bahas semuanya saudara, mulai dari eksegesis ya gelar ganda pada Pebel, diakonos, prostasis, ini sinergis bahwa model kepemimpinan PB sebagai perempuan dia sangat holistik di gereja mula-mula diakui ya berpengaruh dan dia tidak diberi gelar satu aja bahkan 2. Ini menetapkan legitimasi PB dalam struktur gereja yang baru lahir. Dia menggunakan prostatis untuk menjelaskan bagaimana dia menjalankan kepemimpinannya saudara. Jadi misi sucinya PB ini utusan dan dia juga penafsir pertama surat Roma. Ini kepercayaan Paulus ditempatkan pada PB mencapai puncaknya dalam tugas yang dia berikan. Ya jadi bukan sekedar kurir juga, dia pembawa surat penting serumit surat Roma ya melampaui. Jadi dia membacakan surat ya dengan otoritas di depan jemaat Roma ya. Nah, dan juga menafsirkan dan menjawab pertanyaan ya. Dia penafsir pertama. Saudara, dia punya eh, mungkin akan banyak pertanyaan, argumen teologis Paulus dan PB utusan yang menghabiskan waktu bersama Paulus. Dia sudah diberi penjelasan tentunya yang memberi penjelasan kembali. Dan dia mewujudkan pesan Injil. Kehadiran PB adalah khotbah yang hidup.
wanita non-Yahudi, tapi membawa surat pendamaian radikal Yahudi, non-Yahudi, dan keberadaannya sendiri menjadi bukti dari pesan yang disampaikan. Penafsir dari teologis yang berpengaruh dalam sejarah kekristenan, pemimpin perempuan dari Kengkrea ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa ditempatkan Paulus pada kompetensi, karakter, pemahaman teologis Febe. Kisah Febe ini singkat mungkin, tapi punya implikasi teologis yang dalam bagi gereja. Jadi kepemimpinan perempuan seperti yang diteladankan Febe ini sudah kita paparkan bagaimana dasar Alkitabiah yang kokoh. Ini tidak bisa terbantahkan bahwa kepemimpinan perempuan diakui secara resmi. Dia bukan anomali, tapi disahkan. Jadi kisah ini menunjukkan visi Paulus tentang gereja adalah komunitas di mana karunia rohani dan panggilan ilahi mengatasi batasan seperti gender, budaya, status sosial. Ini selaras dengan firman Tuhan di Galatia 3 ayat 28. Jadi PB adalah contoh integrasi yang mulus antara status sosial, kemakmuran ekonomi, kompetensi profesional, dan bisnis perjalanan dan pelayanannya. Wow, saya sangat sangat diberkati membahas tentang PB ya. Jadi ini perempuan yang luar biasa ya. Perjalanannya adalah tindakan iman yang berkelanjutan, Saudara. Bayangkan ini. Jadi dia utusan Allah, pemimpin yang dipercaya, wanita yang diberdayakan. Nah, apakah kita mau juga seberani Febe dan bisa menjawab panggilan Tuhan, membawa masa depan dalam genggaman kita, Saudara? Jadi warisannya ada 7 teladan agungnya tadi sudah kita paparkan. Bagaimana teladan kompetensi yang dipercaya. Dia dipilih bukan karena hanya bersedia, tapi dia punya kompetensi, saudara. Dan di sini kita tahu keunggulan dalam bidang sekuler, bisnis, dan manajemen tidak terpisah ternyata dari pelayanan rohani. Ini justru bisa jadi landasan bagi pelayanan kita dan Tuhan menghargai dan menggunakan kompetensi kita. Jadi bukan hanya baca Alkitab, saudara, tapi asah kompetensimu, asah karunia, asah keterampilanmu dengan keunggulan tertinggi dimanapun kau dipercaya Tuhan. Lalu miliki teladan kemurahan hati dan yang strategis seperti Pebe, prostatis. Dia murah hati, dia menopang saudara. Dari sini kita tahu bukan hanya soal perpuluhan, tapi secara strategis kita mengerahkan semua yang Tuhan percayakan. Waktu, harta, talenta untuk kerajaan Allah saudara. Jadi semua kita punya sumber daya yang bisa jadi modal saudara. Jangan banyak alasan. Investasikan dalam pelayanan, dalam pembangunan kerajaan Allah. Berdayakan. Teladan kepemimpinan yang diakui, TIB diakui, bukan hanya karena itu. Karena dia diakui secara resmi, memang karena kompetensinya juga ada kesetiaannya. Dan ini melangkah ke dalam perannya, dalam kepemimpinan formal yang Tuhan buka. Jadi kita perlu punya otoritas yang dianugerahkan Kristus, ya dengan kerendahan hati dan keyakinan, kita tahu posisi kita adalah penunjukan ilahi, bukan ambisi pribadi. Dari VB juga kita belajar teladan keberanian misionernya. Ya saudara, VB melangkah dalam iman, percaya bahwa dia yang mengutus Tuhan akan melindungi kita. Teladan sebagai jembatan rekonsiliasi. Dari PB kita tahu sebagai utusan, ya ini tidak hanya bicara menyelamatkan individu, tapi satu kelompok manusia terasing. Kita perlu meneladaninya jadi agen pendamaian dimanapun kita ada, terutama dalam situasi perpecahan, rasial, sosial, denominasi. Kita gunakan kepemimpinan kita membangun jembatan pemahaman dan kesatuan dalam Kristus. Yang keenam, teladan kerendahan hati yang berpengaruh. Dia patron yang kuat, prostatis, rendah hati, dia menerima, melayani, tidak membuatnya sombong, itu bahan bakar pelayanannya. Dan ini penyandingan gelar diakonos dan prostatis dalam satu deskripsi. Dalam ekonomi kerajaan Allah, kebesaran sejati diukur dengan pelayanan. Pengaruh adalah plafon untuk pelayanan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Jadi semakin besar pengaruh yang Tuhan beri kepadamu, semakin dalam panggilanmu untuk melayani. Dan gunakan posisimu untuk mengangkat orang lain, bukan dirimu sendiri, saudara. Teladan warisan yang tak lekang oleh waktu, PB, hanya disebutkan dalam 2 ayat Alkitab, namun dampaknya terhadap gereja, dirinya sendiri dengan setia melaksanakan tugas yang ada di hadapannya. Saudara, warisan dalam kerajaan Allah tidak diukur dengan ketenaran atau pengakuan manusia, tapi kesetiaan pada panggilan. Tidak sepeduli seberapa besar atau kecil. Jangan remehkan dampak dari tindakan kesetiaan kita sehari-hari. Fokus untuk setia dalam tugas yang Tuhan beri dan percayakan.
jadi warisan kepadanya. Saudara, dari PB ini aku sangat diberkati dan saya percaya juga. Namun kita tetap jangan sampai kehilangan intimasi karena pelayanan, saudara. Ya, jadi demikian firman Tuhan yang ingin saya paparkan. Saya sangat diberkati, jadi saya bisa simpulkan, Paulus tidak hanya memuji Febe, dia menantang gereja Roma menjadi komunitas yang layak menerima pemimpin seperti Febe, berkomitmen jadi gereja yang sejati, yang aktif mengenali dan menyambut dan setia mendukung setiap pelayan Tuhan yang dipercaya. Gereja adalah tempat yang aman untuk memberdayakan bagi semua anggota untuk menggunakan karunia sepenuhnya, terlepas siapapun mereka. Jadi saudara, mari kita teladani juga di sini Pebe, pemimpin yang diakui otoritasnya sebagai seorang diakonos ya. Ini mengajarkan kita, your calling has a title on it. Panggilanmu punya gelar. Milikilah itu. Pelindung yang berpengaruh. Saya berdoa kita semua yang mendengar ini menjadi pelindung yang berpengaruh. Kekuatan seorang prostetis ada di sini. Ini otoritas resmi dalam gereja. Pengaruh semua yang kita miliki bisa kita pakai. Kalau Peve, wanita bisnis sukses, punya uang, Anda juga nggak harus uang. Pengaruh Anda, apapun talenta Anda untuk membangun kerajaan Allah, investasikan semua itu. Pelindung, ya, apapun itu gunakan. Don't just be successful, be significant. Jangan hanya sukses, jadilah significant. Dan dari Febe kita belajar utusan yang terpercaya ini puncak, diakonos dan prostatis. Dia punya keduanya dan saya berdoa kita semua punya keduanya. Karena di bawah lipatannya dia membawa. Di sini ada pesan saudara, Tuhan, God integrates, He doesn't compartmentalize. Your life is your ministry. Tuhan mengintegrasikan dia yang tidak memisah-misahkan. Hidupmu adalah pelayananmu. Jadi Pebe bukan hanya penolong yang baik hati, tapi diakonos pemimpin yang diakui, seorang pemimpin prostatis, pelindung yang berpengaruh. Dia pemimpin perempuan yang dipercaya Paulus. Dan dari sini kita banyak belajar. Kita terutama perempuan jangan kecilkan otoritas diakonos yang Tuhan beri. Kita para perempuan miliki kemurahan hati dan strategis menggunakan kekuatan prostatis kita untuk kerajaan Allah. Saudara, siaplah ketika Tuhan memanggil untuk misinya, saudara. Mari kita tundukkan sejenak. Ini firman untuk kita semua. Mari kita berdoa dan saya percaya kita semua sudah diberi sumber daya. Jangan ragu menggunakannya radikal untuk kerajaan Allah, saudara ya. Dan Pebe bukan sekedar hamba, dia pemimpin yang diakui, pelindung yang strategis. Dia pembawa surat dan pembawa masa depan. Mari kita seperti Pebe. Firman Tuhan ini berkata secara langsung, saudara, engkau anak yang kukasihi. Seperti Febe, aku menunjukmu bukan sebagai tokoh sejarah yang jauh, tapi cermin dari apa yang telah aku bentuk di dalam dirimu. Seperti Febe, ada gelar diakonos protasti, demikian pula aku menempatkan di dalam dirimu mantel ganda. Kau diakonos, pelayan firmanku yang kuurapi, dan setia membongkar kebenaran dan mengajarkannya dengan otoritas yang berasal dariku. Kau juga prostatis, yang akan membangun dan melindungi, bukan hanya membangun pelayanan, tapi pelindung bagi banyak pemimpin perempuan. Engkau akan menggunakan pengaruhmu, sumber dayamu, suaramu, membuka jalan bagi mereka, melindungi mereka dari angin sakal, menyediakan tempat yang aman untuk bertumbuh. Jangan remehkan apa yang dipercayakan. Tuhan percayakan yang lebih besar, saudara, pemberdayaan perempuan di dalam tangan pelayananmu. Dan seperti Febe juga, perjalanan mungkin banyak tantangan, tapi percayalah Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan, ada sumber daya rohani, intelektual, materi yang akan diperlengkapi senantiasa. Tuhan penopang, jangan takut terus berjalan dengan keberanian. Seperti Tuhan menyertai Febe dan semua umatnya, Tuhan juga akan menjadi eh, menyertaimu, membawa pesannya, membawa masa depan, dan berdirilah teguh dalam panggilan. Setiap perempuan yang mendengar ini dan juga laki-laki, saudara, engkau adalah Febe bagi generasimu. Tuhan menenunmu di dua untayan anugerah yang mulia. Dia telah memberimu otoritas diakonos untuk melayani dan mengembangkan karuniamu yang unik, berbicara dengan hikmat, memimpin dengan integritas, pengurapan yang diakui. Saudara, dia juga memberi pengaruh prostatis, kekuatan di dalam untuk melindungi,
menyediakan melalui sumber dayamu, kebijaksanaanmu dipanggil jadi benteng kekuatan dan kemurahan hati. Tuhan mempercayakannya kepada Anda yang mendengar ini, bukan suatu kebetulan. Dimanapun Anda melayani, pekerjaanmu adalah pelayanan. Jalani dengan keberanian iman, saudara, dan Tuhan akan menempatkan kekuatan untuk masa depan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kamilah diakonus prostasis, kami mau seperti Febe, pakai kami. Semua sumber daya di dalam kami, pengaruh kami, apapun untuk melayani kerajaan Allah. Beri kami keberanian, kekuatan, hikmat, agar kami menjaga integritas sebagai pelayanmu, menjadi cahaya yang utuh, yang bersinar, yang murni bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman khususnya yang di YouTube ada ribuan. Tuhan memberkati, jadilah PBPB cahaya dimanapun Anda berada. Dipercaya karena integritas Anda. Tuhan memberkati. Bye.